Ada apa dengan Rizal Fadilah yang mengaku happy banget di tengah Dokter Tifa yang menangis takut masuk penjara? Apakah sudah mulai pecah kongsi? Dan terlebih lagi nih, ada Bu Kurnia yang sangat ketakutan melihat borgol. Ingat guys, hanya orang jahat yang takut sama borgol. Waduh. Makin seru aja nih guys. Barang siapa berjuang sungguh-sungguh di jalan kami, akan kami mudahkan keberhasilan jalan itu. Insya Allah, kemenangan sudah dekat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebentar lagi Jokowi tidak berkuasa secara formal, tidak berkuasa secara informal. Sebentar lagi Jokowi ditangkap, sebentar lagi Jokowi diadili. Rakyat menang, rakyat berhasil. Sebentar lagi. Nasrul minallah. Ada apa nih guys kan? Dapat teman-teman lihat kata Rizal Fadilah kemenangan sudah dekat. Loh. Kok berbanding terbalik dengan Tifa yang menangis, ketakutan, sangat panik masuk penjara. Ada apa nih dengan gerombolan mereka ini guys? Wafatun karim, kemenangan sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau menurut kalian Rizal Fadilah ini dan Dokter Tifa, kenapa ada jauh perbedaan ini? Kalau Tifa menangis takut di penjara dengan gemeteran loh, disiarkan di TV. Dan sedangkan ini Rizal Fadilah dengan semangat berapi-apinya mengatakan kalau sudah menang dan Pak Jokowi sudah kalah. Wah, makin menarik untuk kita simak ini guys. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda ingin saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli, dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda, tunjukkan. Demi Allah, tunjukkan Pak. Kenapa? Sampai bawa-bawa nama Tuhan loh. Dokter Tifa sudah diambang batas kepanikannya. Kenapa Bu? Kenapa? Baru sadar sekarang kalau sudah tidak ada jalan mundur. Nah, dapat teman-teman lihat di sini Dokter Tifa begitu menjerit, begitu ketakutan, takut banget masuk penjara. Tapi semua sudah terlambat Bu Dokter. Semua sudah terlambat. Proses hukum terus berjalan tentunya. Memang karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Nah, inilah nanti detik-detik Bu Kurnia kepanasan. Takut banget melihat borgol. Ya, tolong diri. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Ya. Ini tidak dulu, Mbak. Apa yang disampaikan oleh saudara Ramadan ya. Anda tadi tidak memberikan tuntunan yang baik ya. Anda tidak memberi tuntunan. Anda teatrikal. Tolong. Anda simpan borgol Anda itu ya. Bahwa ini juga borgol Anda itu. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Anda komentar saya. Enggak, tapi tidak pantas. Anda ini kok enggak hadir? Ada isinya ketika di atas hukum.
Ada izinnya nggak? Kalian ada izinnya nggak? Bung Aiman, Borgol siapa yang anda bawa itu? Bung Aiman, Siapa ini? jangankan saya, sapam aja bisa pegang ini. Coba cek sapam. Hati-hati kau sebagai pengacara, jaga etika. Jadi, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya saya ingin sampaikan ya, bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Iya, oke kak. Borgol kan gitu. Artinya cuma penjahat yang takut borgol gitu loh. Seperti itu. Cuma penjahat yang takut sama borgol. Dapat teman-teman lihat kan tadi. Dapat teman-teman saksikan gimana panasnya, gimana marahnya Bu Kurnia melihat Bang Pitra ini membawa borgol. Kan harus adil. Roy Suryo kan membawa wayang. Masa yang nggak boleh Pitra juga membawa media dan dia memilih borgol? Kan sah-sah saja. Harus adil dong. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bang Pitra tadi. Hanya penjahat yang takut sama borgol. Saya menilai mereka ini sedang melakukan narasi-narasi untuk mengambil simpati masyarakat dengan menangis-nangis ya. Dengan katanya merasa dikriminalisasi, merasa dijolimi. Enggak ada yang kriminalisasi lu. Enggak ada yang jolimi kau. Kau sendiri yang buat perkaramu gitu loh. Kau sendiri yang melaporkan. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Artinya mencari penyakit kau sendiri. Ini ijazah orang diteliti. Sekalian aja. Itulah mereka. Itulah Roy Suryo. Itulah Dr. Tifa, Rismond, dan Bu Kurnia, dan kawan-kawan gerombolan mereka. Mereka yang membuat gaduh, tetapi mereka tuduh Pak Jokowi yang membuat gaduh. Kemudian mereka yang mengkorek-korek ijazah Pak Jokowi, tetapi mereka pula yang malah playing victim, mengaku didiskriminalisasi lah, dibungkam lah, dan segala macam. Aneh memang. Sertifikat hak milik rumahnya diteliti. Tanggung amat ya kan? Terus kenapa hanya Pak Jokowi aja yang diteliti? Nah sekarang kalau kau mau meneliti, kau kan contohnya seorang dokter ya telitilah organ dalam manusia, telitilah penyakit-penyakit yang belum ada obatnya, itu baru buat job. Tapi kalau seorang dokter meneliti ijazah orang, dia dokter meneliti ijazah orang, nggak nyambung gitu loh. Harusnya makin kesehatan aja yang diteliti gitu. Aneh juga kan? Masa seorang dokter kan malah sibuk? Sibuknya bukan mengurusi pasien, bukan mengurusi penyakit orang, tetapi malah sibuk mengorek-ngorek ijazah orang lain. Nggak nyambung banget dengan jurusan, dengan profesi yang dimiliki oleh Dr. Tifa ini, dengan perbuatan atau yang dilakukannya sekarang ini. Aduh, gimana nih guys? Meneliti yang bukan kapasitasnya. Saya kira orang-orang seperti ini hanyalah playing victim ya, mengaku korban dan lain-lain, padahal orang itu nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Betul. Benar nggak bos? Iya kan? Nah, kan mereka menuduh, melaporkan sampai ke Mabes dihentikan. Nah terus dilapor balik, mereka, kami merasa terjolimi nih, jolim banget katanya gitu. Kami korban lah. Emang selama ini lu nggak nyerang-nyerang beliau? Itu lucunya mereka. Mereka yang nyerang-nyerang dengan berbagai kata-kata. Mereka bahkan memfitnah. Mereka nyinyirin Pak Jokowi. Tetapi giliran Pak Jokowi ngegas ini, ngelaporin, ngeseriusin masalah ini, malah playing victim. Itulah mereka yang membuat kita pusing, guys. Halo Mbak Tipa Tipul, gimana rasanya mewek-mewek, tantrum, nanya apakah Pak Jokowi ikhlas memenjarakan ibu rumah tangga ini? Ya ikhlas toh Mbak Tifa, meskipun sebenarnya Pak Jokowi itu sedih kalau kasusnya itu dilanjutkan, tapi karena sampean dan teman-teman sudah membuat gaduh seluruh Indonesia, dan dengan fitnah-fitnah yang nggak jelas, ya harus ikhlas, nggak usah nangis, nggak usah mewek, jalanin aja.
Ya, siap-siap ya. Besok kalau sudah P21 pakai baju oranye, nanti jasanya ditunjukkan di pengadilan. Sabar. Dokter Tifa. Nah, akibat kepanikan, akibat ketakutannya, sehingga terakhir dia mengaku sebagai ibu rumah tangga. Kemarin-kemarin dia nggak ngaku gini. Dia ngakunya ilmuwan lah, dia mengaku meneliti lah, dan sebagainya. Tetapi giliran sudah kepepet seperti ini, baru dah dia berusaha menarik simpati masyarakat dengan mengatakan dia itu merupakan seorang ibu rumah tangga. Masa ya Pak Jokowi tega memenjarakan dia? Loh. Hukum tidak pilih bulu, guys. 1 menit bang, pesan-pesan buat Roy, Tifa, dan kawan-kawan bang. Ya intinya ya kan, hadapilah kenyataan di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat dengan pikiran yang cobalah waras, nah, dan juga siapkanlah 1 juta pengacara yang hebat dan bagus, ya kan? Karena saya sudah melihat nih kerangkeng besi ini menurut ramalan Jayabaya sudah ada orang-orang di dalam kerangkeng besi itu. Langsung diulti sama Bung Sylvester Matutin. Gimana nggak makin panik tuh mereka? Bahkan sekalipun mereka mempersiapkan 1 juta pengacara banyaknya, tetapi kalau mereka itu salah, ya dinyatakan salah. Toh tetap akhir finalnya atau hasil akhirnya ya masuk penjara. Udah nggak ada jalan keluarnya lagi nih mereka. Atau nih guys, atau gimana menurut kalian? Menurut kamu, atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini guys.